Farhan kelas 3 IPA 1. 3 IPA 1. Ini ikut OSN-nya bidang ekonomi. Cuma kok bisa dari IPA kok ikutnya ekonomi itu? Pada saat pembinaan intensif ini, Farhan dibebaskan dari segala pelajaran dari pagi ya Pak, sampai sore. Wah, enak kali. Jangan enak dulu Pak. Jadi gini. Enak kali nggak belajar. Kan OSN dulu ya, OSN dulu, terus ikut KSM. Rupanya KSM-nya lebih rendah dari OSN. Ya sebenarnya itu beban ya? Adalah beban sedikit bahkan dari pribadi juga dari orang sekitar. Assalamualaikum Farhan Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Farhan Nur ya? Farhan aja Pak. Bukan Farhan aja? Farhan aja. Kalau Nur aja nggak boleh? Bisa juga Pak. Tapi ada yang manggil Nur ya? Ada. Kalau misalnya untuk kawan-kawan ada. Bahkan rata-rata manggil Nur. Di rumah panggil? Farhan. Atau Abang rumah. Si Abang ya? Ini anak pertama ya? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Alhamdulillah baru-baru ini 4 bersaudara. Baru punya adik? Baru punya adik. Semua laki-laki? 2 laki-laki, 2 cewek. 2 cewek. Oh jadi abang ya? Abang. Anak pertama meraih medali emas OSN, Olimpiade Sains Nasional. Anak pertama berarti terbantahkan. Ada yang mengatakan anak pertama itu tanda kutip ya rada-rada lelet ya. Lelet. Terbantahkan. Saya bangga dengan anak pertama gitu. Baik. Memang ya meraih emas di OSN. Alhamdulillah ya Kak. Kemarin waktu bulan ini juga pengumumannya ya alhamdulillah dapat medali emas di OSN bidang ekonomi. Ya. Tapi saya lihat fotonya kok nggak mirip ya. Gimana Pak? Lebih ganteng atau lebih gimana tuh? Lebih ganteng di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Tinggal di Banda Aceh atau memang apa? Tinggal di Banda Aceh Pak, di Bato. Di Bato. Ya. Saya bingung dia menanya karena sosok seorang Farhan ini bagi saya ini orang yang sudah melalang buana tingkat nasional. Saya jadi grogi saya nih. Nggak Pak, santai aja Pak. Terbalik kata santai sekarang. Terbalik ya. Terbalik. Iya. Farhan lo profil kali ya. Alhamdulillah. Di sekolah sama kawan-kawannya ramai gengnya. Di kelas itu cuma ada 5 orang kami Pak laki, jadi ya lumayan lah. 5 orang laki. 5 orang laki itu dari 33 siswa itu cuma ada 5 laki, selebihnya itu wanita semua. Di kelas Farhan. Iya di kelas. Farhan kelas 3 IPA 1. 3 IPA 1. Ini ikut OSN-nya bidang ekonomi. Cuma kok bisa dari IPA kok ikutnya ekonomi itu kayak ceritanya tuh. Panjang Pak ceritanya. Dulu waktu apa ceritakannya panjang. Coba ambil waktu kita sampai 30 menit lebih. Waktu di MSN juga ada ikut bidang peminatan olimpiade. Di situ olimpiade yang Farhan pilih waktu bidang biologi. Dan alhamdulillah sampai sekarang Farhan juga masih tetap belajar di bidang biologi itu. Tapi sekarang lebih fokus di bidang ekonomi. Kenapa? Jadi waktu pertama kali masuk MAN, di situ kami ada kayak pilihan di situ. Waktu kelas 1. Waktu kelas 1 MAN di situ kami kayak disuruh pilih kelas sore. Kan Farhan alhamdulillah masuknya kelas olimpiade ya. Jadi kelas olimpiade itu untuk pagi. Kelas olimpiade. Kelas olimpiade. Oh di MAN 1 ada program dari Kepala Madrasah itu namanya kelas olimpiade. Di kelas olimpiade ini kami dituntut untuk ya bisa berprestasi di bidang olimpiade lah. Nah prestasi ini kan tentu nggak bisa dapat semata-mata dengan ya belajar doang sendiri kan nggak kan. Ya. Jadi fasilitasi oleh sekolah itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu untuk di sorenya sesi sore kami ada bimbingan gitu Pak. Nah untuk milih kelas bimbingan ini Farhan waktu itu bingung antara milih biologi yang udah emang dari MSN ataupun milih coba bidang baru. Di situ adalah salah satu guru Farhan untuk meyakinkan lah istilahnya, meyakinkan Farhan untuk pilih bidang ekonomi. Yang pada saat itu emang lagi kekurangan orang. Kekurangan orang di ekonomi. Betul. Oh, dulu diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Akan pilih mau biologi lanjutkan atau ini. Ya. Nah, jadi waktu ekonomi? Ekonomi waktu itu Farhan merasa lebih tertantang soalnya kan pelajaran baru dan lebih banyak masukan-masukan kayak
masukan dari pelajaran lainnya. Kalau misalnya di biologi kan kita mungkin akan lebih fokus kepada makhluk hidupnya. Kalau misalnya di ekonomi nanti kita kan belajar masalah perilaku, masalah matematika juga ada di situ nanti Pak, masalah sosiologinya juga Lebih ini ya, lebih kompleks. ya. Dulu MSN-nya di MSN model juga Pak. di sebelah. Di sebelah. SD di sebelah juga. SD di sebelah juga. Berarti cuma nyebrang pagar ya. Itu kan kayak ibaratnya rumah di sekolah adalah rumah kedua. Jadi ngapain pindah rumah jauh-jauh kalau bisa rasa nyaman ya. Mantap. Udah gitu aja, nggak usah pulang aja ke rumah di situ terus. Jadi malam masih pulang kan? Malam pulang Pak. Berarti rumah kedua tadi. Rumah. Jadi kita masuk ke inti nih sebenarnya. Yang diujikan di Olimpiade Sains Madrasah Sains Nasional. Itu apa tuh? Nah, jadi pada dasarnya untuk bidang ekonomi sendiri Pak ya. Cuma Farhan juga kurang tahu. Untuk bidang lainnya itu ada ketentuan masing-masing. Untuk ekonomi itu pertama ada 4 subbab lah di istilah yang diujikan. Yang pertama itu untuk business plan. Jadi kami di situ peserta ekonomi itu akan disuruh bikin makalah yang berisi rencana bisnis kami untuk Indonesia ke depannya seperti apa. Yang bisa membantu masyarakat lah. Nah, yang kedua itu waktu hari pertama itu sebenarnya jadwalnya itu dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, Pak. Malam ujiannya? Malam, Pak. Berapa jam tadi? Dari pagi ya? Jam 8 malam sampai jam 10 malam. Oh gitu. Jadi waktu hari keduanya kan besoknya tidur, besoknya langsung ujian lagi jam 9 sampai jam 11.30. Itu ujian tulis di situ, Pak. Jadi kayak di situ ada sekitar 50 COS sama 5 esai. Setelah itu kami dibagikan grup. Di grup itulah nanti kami akan melakukan rembuk kembali tentang bisnis plan telah kami susun dari malam. Kami itu berarti peserta daerah lain juga. Peserta daerah lain juga. Dan di situ kan ada bagi grup Pak. Satu grup tuh 5 orang. Tunggu. Tadi ujiannya kan di Banda Aceh ya? Ujiannya di Banda Aceh, tapi kan menggunakan Zoom. Jadi soal dikirimkan melalui Zoom. Soal kan pakai website om soalnya. Tapi kalau misalnya untuk diskusinya nanti presentasinya itu kayak Zoom. Berarti ada tempat sendiri ya di sekolah? Ada di Labcom Pak. Labcom komputer. Apa aja yang diujikan? Yang pertama bikin bisnis plan, yang kedua tuh ujian tulis, yang ketiga presentasi, yang keempat itu baru kayak refreshing. Kreasi kita sendiri, bakat-bakat terpendam yang seharusnya dipendam di situ dikeluarkan. Tunggu, itu saya tanya tuh nanti. Tadi itu bisnis plan tadi dulu. Bisnis plan. Bisnis plan itu apa ini ya? Apa plan apa yang Farhan kemukakan atau buat di ujian itu? Farhan secara pribadi waktu itu memilih yang masalah iptek. Masalah ipteknya di satu sisi kita melihat bahwa iptek ini membawa kemajuan bagi bangsa kita. Tapi di sisi yang lain sebenarnya iptek ini dia membawa juga kemudaratan bagi kehidupan sosial kita contohnya. Nah situ Farhan bahas masalah keluarga. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi iptek ini sebenarnya makin lama dia berkembang, makin banyak kerusakan hubungan yang terjadi dalam keluarga kita. Anak yang kurang peduli terhadap orang tuanya, orang tua yang mulai kurang komunikasi jadi antara anak dan orang tua. Jadi Farhan merasa bahwa masalah iptek harus selesaikan dengan iptek. Jadi Farhan di situ mulai membuat idenya, membuat aplikasi ataupun prototipe-nya itu membuat aplikasi yang menyatukan antara orang tua dengan anak lah. Di situ orang tua bisa mengawasi bagaimana pergerakan sosial anak, yang di jaring sosial anak. Kemudian orang tua juga tahu tren-tren terkini nih, biar nanti si anaknya ini bakalan nyambung gitu waktu bicaranya sama orang tua. Sekarang kan orang tua kayak merasa anaknya ngomong A, dianya ngomong B. Bahkan orang tua dulu masih membanding-bandingkan dia yang dulu sama dia yang sekarang. Dulu ayah gini loh. Nah, itu kan sebenarnya orang diciptakan berdasarkan masa-masanya sendiri. Kami tidak cocok pada masa ayah kami dahulu. Iya, orang tua dipikir ayah dulu. Iya, ayah dulu. Tanya ayah dulu gitu kan. Karena ayah sekarang juga gaptek. Jadi akhirnya nggak bisa ngikuti tren pendidikan hari ini ya. Pendidikan hari ini. Jadi Farhan menjual aplikasi itu dalam plan itu. Aplikasi ini kayak punya beberapa fitur. Ada satu fitur utamanya kayak fitur tren kini. Itu kami kayak menghadirkan kayak mungkin kan kalau misalnya aplikasi sekarang kayak Instagram, TikTok, itu kan kayak ada beberapa tren yang terbaru lah, fashion, mode. Di situ kami kayak menghadirkan itu. Ya. Ini Olimpiade ini Farhan dapat emas. Itu berapa orang yang dapat emas itu? Untuk ekonomi sama bidang lainnya itu 5 Pak. 5 orang. 5 orang dalam ini yang dapat emas. Farhan emas yang tertinggi dengan nilai tertinggi. Nah, untuk itu sebenarnya Farhan nggak berani klaim tertinggi atau tidak tertinggi ya. Sebenarnya untuk
tertinggi atau tidaknya itu nilai dirahasiakan oleh para juri. Iya. Tapi untuk yang ekonomi tahun ini nggak ada absolute winner. Dalam artian nggak ada Winner. absolute winner. Jadi dalam artian nggak ada yang juara satu. Di absolute winner ini biasanya di juara satu yang dengan nilai tertinggi, dengan range-nya jauh lah daripada juara duanya. Oh, ini dirahasiakan. Ini dirahasiakan. Dirahasiakan atau tidak diberitahukan dulu? Tidak diberitahukan gitu, Pak. Emang Tapi dirahasiakan. waktu pas pengumuman tuh kan pemanggilan terakhir itu kan Farhan kan? Nggak tahu, mungkin yang terakhir itu terakhir juga nilainya, Pak. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan biasanya kayak itu. Pertama dari pera. Mungkin mengikuti adat, mungkin iya, Pak. Dari adat boleh ya. Tapi kalau feeling Nggak tahu juga, Pak. Saya kan feeling ya. ya. Nggak ada 100% benar kan, enggak. Terus di ujian itu di kemampuan apa tadi, kreasi ya? Di kreasi. Waktu yang terakhirnya ya, Iya. ujian kreasi. Tes kreasi bakat minat lah. Apa ada kreasi yang diberikan? Waktu kan kalau misalnya kreasi kan per grup ya, bukan per individu. Jadi waktu kelompok Farhan itu membuat musikalisasi puisi. Jadi 3 orang baca puisi, 2 orang mengiringi dengan lagunya. Oh, itu grup. Tapi kalau Farhan sendiri ada kemampuan lain? Untuk saat ini belum dicoba. Mungkin Nyanyi bisa ya? nyanyi insya Allah bisa dikit-dikit. Mas, tetesnya nih? Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Hah? Nggak usah. Nggak usah, jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Nanti kalau misalnya albumnya ada rilis dikabarkan, Pak. emas itu disimpan lah ya untuk jelame ke depan ya. Berapa karat tuh? Enggak. Berapa mayam? Kalau misalnya kita lihat peraturan terbaru ya, undang-undangan, kalau misalnya bahwa emas itu bukan murni emas, tapi ada emang emasnya sekitar 0, berapa gram itu, Pak. Oh, Kalau misalnya untuk mayam cari lagi, Pak. Cari lagi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada gampang mendapatkannya. Ya. Amin. Farhan bisa dapat emas itu apa yang dipersiapkan tuh? Kalau misalnya persiapannya, ini kan madrasah untuk Aceh ini pertama kali mendapatkan emas kan? Iya. Di OSN. OSN tuh bergengsi ya? OSN bergengsi, Pak. Nah, Saingannya bukan hanya madrasah, tapi lebih ke sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud, bahkan swasta juga ikut. Bahkan kemarin kalau misalnya kita lihat lagi, ada beberapa sekolah di luar negeri yang punya Indonesia, kayak kemarin ada dari Riyadh, Singapura, Malaysia ikut, Pak. udah di luar Negeri ikut juga? yang punya Indonesia, sekolah Indonesia sekolah punya luar negeri. yang dipersiapkan waktu mengikuti Olimpiade? Kalau misalnya persiapannya dari sekolah, Pak ya, yang secara rutin reguler itu pasti ada dari kelas 1 malahan, Pak. Oh, dari kelas 1 udah dipersiapkan. Oh, tadi pilihan tadi ya, Ini dipilihan dari yang masuk kelas Olimpiade. Mm-mm. Dari situ udah dipersiapkan terus. Dipersiapkan terus. Materinya mulai dibahas, soal-soalnya mulai dikaji. Tapi untuk persiapan yang benar-benar persiapan untuk OSN-nya itu ada karantina dari sekolah. Waktu karantina itu kayak sekitar 3 atau 4 minggu sebelum lombanya, itu kami kayak dibebaskan dari segala pelajaran lah. Tunggu balik dulu. Tadi kan dari kelas 1 sudah mempersiapkan untuk OSN, udah kelas Olimpiade kan? Itu belajarnya beda dengan kawan-kawan lain. Belajarnya untuk dengan kelasnya beda, Pak. Kalau misalnya yang paginya sama, tapi untuk sorenya mereka kan kayak les UTBK. Persiapan untuk UTBK. Kalau kami persiapan untuk Olimpiade ini, Pak. Yang belajar itu terus. Jadi kalau kayak Farhan belajar ekonomi terus. Enggak, kan materi ekonomi banyak, Pak. Contohnya ya, apa? tapi ekonomi terus. Contohnya kayak misalnya waktu kita masuk pertama nanti kita bahas masalah perilaku produsen, perilaku konsumen. Nanti waktu kelas 2 naik lagi masalah akuntansi. Oh gitu. Apa namanya? Investasi gitu. Investasi, literasi keuangan. Farhan ada ikut investasi berarti ya. Ekonomi kan identiknya dengan investasi, dengan keuangan ya. Ada. Untuk sekarang udah ada kemauan, Pak, tapi belum ada yang tindak lanjut yang nyata belum. Tapi paham tentang itu. Paham, alhamdulillah paham. Membaca grafik saham gitu. Analisis teknikal sangat fundamental tuh ya. Paham, bisa. Paham itu ya? Paham, bisa, Pak. Ajarin saya. Nanti, Pak ya. Saya pernah ikut saham gagal ya. Berarti saya beli berapa itu ya? Dulu Antam apa tuh? Aneka Tambang ya. Aneka Tambang. Mulai tahun berapa? Awal tsunami itu saya beli. Itu kalau misalnya Bapak waktu itu nggak jual, Pak, tahan, mungkin Bapak kaya mendadak. Ada cuma satu lot cuma. Satu lot. Kalau sekarang banyak ya nama-nama perusahaan atau yang ikut saham tuh. Ya? Sekarang kan emang rata-rata semua
perusahaan kan ingin mendapatkan modal tambahan ya dari masyarakat. Jadi mereka membuka itu, membuat perusahaan mereka jadi terbuka. Terbuka di sini maksudnya semua orang tuh bebas untuk membeli dan menghold saham mereka. Oh, bisa jadi analis ekonomi nih. Alhamdulillah. Ini yang lagi viral nih, dikit-dikit ada cerita tentang resesi ini. Ya. Sudah dibaca oleh Farhan. Untuk kita lihat secara sekilas ada lah Pak. Kalau misalnya ada beberapa kan ekonom yang mengatakan bahwa Indonesia akan aman dari resesi 2023. Tapi kan nggak semestinya aman juga. Kita lihat dari data-data mungkin iya. Dari melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, itu Indonesia sebenarnya waktu pada saat itu semuanya bagus, konsumsinya nambah, produksinya nambah, tapi tetap terkena resesi. Resesi ini sebenarnya kita bahas dulu ya. Resesi ini sebenarnya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ya. Pertumbuhan ekonomi. Bahkan bisa atau penurunan ya. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Wah, berarti saya yakin betul-betul memang bisa dikatakan juaranya jelas memang itu. Emas yang digunakannya tuh betul-betul dengan ilmu yang ada ya. Nah, insya Allah. Farhan, semangatlah terus Farhannya menjadi ekonom Aceh. Amin. Amin ya. Punya ini kawan-kawan di sekolah yang apa tongkrongan tadi itu? Sama nggak dengan ide-ide Farhan? Apa tuh tanya tuh? Agak lain tuh pertanyaannya. Gimana tuh? Hah? Kayaknya udah mulai blank ini. Oh, ada yang mau nanya. Ya, minum dulu Farhan. Ya, biar kita ini. Yang cerita yang karantina tadi karantina. Yang menarik karantina. Iya. Jadi kan kalau misalnya tadi kan udah kita bahas ya masalah yang pembinaan dari kelas 1. Nah, kalau misalnya untuk sebelum lombanya itu ada pembinaan intensif namanya karantina. Oh iya tadi kan saya belum bahas ya. Tadi terputus dengan itu ya. Potong ya. Potong. Memang saya kalau udah lagi kering itu takut saya kalau nggak bertanya nanti lupa. Rupanya lupa yang akan dilanjutkan. Nah, jadi sebelum itu kan tadi persiapan kelas 1 itu belajar seperti biasa, terus nanti waktu pas mau mengikuti ujian olimpiadanya ada persiapan intensif ya. Itu apa yang dilakukan tuh? Kalau misalnya itu kan tadi pada saat kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3 itu kan kami Farhan cuman dikasih pembinaannya pada saat sore itu Selasa, Senin sama Rabu. Nah, kalau misalnya pada saat pembinaan intensif ini Farhan dibebaskan dari segala pelajaran dari paginya Pak sampai sore. Wah, enak kali. Jangan enak dulu Pak. Jadi gini. Enak kali nggak belajar. Pak, kalau misalnya secara terlihat, enak kali nggak ada PR, nggak ada tugas segala macam Pak. Oh iya. Nah, tapi beban kami sebenarnya yang di karantina lebih berat. Lebih berat dari yang bahkan kami kadang-kadang kayak bosan gitu kan, kayak kita cuman berminggu-minggu itu cuman bahas soal ekonomi aja. Nanti bahas rumus itu lagi, ketemu lagi sama soal itu. Nah, itu Pak. Bosan juga ya? Bosan juga Pak. Secara mental itu cukup menguras lah Pak. Apa karena bosan tuh karena nggak apa namanya bukan kemauan sendiri atau gimana? Biasanya kalau sudah senang gitu kan, mau berapa kali diulang kan senang terus tuh, nggak bosan-bosan. Ini ada indikasi itu nggak? Kalau misalnya untuk kemauan sendiri sebenarnya ada Pak untuk ekonomi ya. Siapa sih nggak mau uang gitu kan? Pada saat itu pasti ekonomi identik dengan uang. Nah kalau misalnya untuk bosan itu sendiri kenapa? Bosannya tuh lihat kawan-kawan lain kayak belajar ketawa hahaha hihi itu dalam kelas. Kalian nggak bisa. Farhan kan harus memang dipush di ekonomi ya. Memang harus bisa jawab soal ini, harus belajar materi ini, dikuasai lah. Dibimbing sama siapa? Waktu itu untuk yang karantina tahun ini Pak dibimbing sama Bang Akbarul Pak. Tutor. Pak Akbar. Itu di sekolah. Sekolah. Ya waktu di rumah ada di itu juga dibimbing sama siapa itu di luar sekolah lah. Kalau di luar sekolah Farhan itu yakin bahwa usaha sendiri itu ya terbaik. Usaha dari diri sendiri. Jadi nggak ada bimbingan dari orang lain. Farhan waktu belajarnya dari YouTube, Pak. YouTube ataupun soal-soal dari orang tua. Orang tua sendiri nggak ada yang punya basic di ekonomi, Pak. Di orang tua nggak ada basic ekonomi. Maksudnya nggak ada yang belajar ekonomi secara gitu. Dosen nggak? Nggak. Di mama itu PNS, kalau misalnya ayah wira swasta. Oh iya. Mungkin ada apa diajarin sebentar oleh ini ibunya enggak ya? Jadi yang belajar dari YouTube. Mana juga ya? Kita ada belajar di mana, Kan?
kok jadi ini ya? Aku jadi terpesona jadinya dengan seorang anak Farhan Nur ini kan. Seorang anak yang kelas 3 MAN bisa menang Olimpiade Nasional. Ini dengarnya dapat ini ya, golden ticket dari UI ataupun UGM ya. UI dan atau UGM. Pilih mana nanti? Untuk saat ini Farhan belum ada kepastian ya. Bahkan untuk orang tua sendiri mungkin agak susah kasih. Nggak boleh jauh-jauh. Dekat Agak sini susah aja. ya. Agak susah untuk mengizinkan keluar. Soalnya ya balik lagi Farhan kan anak pertama harus jaga adik-adik. Klasik kali jauh. Klasik. Nah gitu Pak. Tapi kalau misalnya untuk disuruh pilih mungkin Farhan bakalan milih UI soalnya kan pusat Pak ya. Untuk ekonomi sih kita kan butuh namanya lapangan data. Kita bisa lihat semuanya di situ, cara pergerakan uang, bagaimana perputarannya. Golden ticket itu kita masuk ke mahasiswa apa jadi terima di mahasiswa UI atau UGM itu bebas pilih fakultas apa lagi? Nah, kalau misalnya untuk UGM itu bakalan mereka yang tentukan. Jadi kayak mereka ngirim undangan. Kalau misalnya kita mau ngambil undangan itu ya kita ambil, tapi dengan fakultas yang mereka tentukan. Misal kalau misalnya di UI ini kita dimasukin golden ticketnya itu ilmu ekonomi pembangunan. Itu kita diberikan waktu 24 jam untuk berpikir mau nggak kita masuk ekonomi pembangunan itu. Kalau misalnya kita nggak mau ya kita tolak. Tapi ini belum ya, belum sampai cuman di pengalaman tahun lalu ada gitu Pak. Siapa yang diterima? Ada. Kalau misalnya alumni OSN tahun lalu itu ada berapa yang dapat golden ticket dari UI. Oh walaupun dia nggak menang ya? Yang menang Pak, yang 30 besar. 30 besar. 30 besar dapat medali semua lah. Oh iya. Di medali perak pun juga kan. Iya, beberapa pun juga dapat. Kalau dari ini, kalau misalnya orang tua memang tadi nggak mengizinkan ke luar Aceh, Mungkin Farhan akan mempertimbangkan usia Pak. ya itu nanti dibahas Ya. berikutnya lah, karena kan ada pertimbangan orang tua ya. Orang tua lah. Apa kan bukan hanya masuk ke perguruan tinggi, bukan berarti itu kan ada Ya. pertimbangan lain kan. Kan biaya juga Pak ya. Hah? Masalah biaya juga. Biaya ya. Tapi biasanya kan golden ticket tuh udah dapat itu nggak? Beasiswa tuh. Nah, untuk tahun ini kita nggak tahu sih Pak. Soalnya kan Kalau beasiswa mau ya berangkat ya. alhamdulillah pasti mau. Setelah OSN ini lulus OSN kan ada selanjutnya ya di tingkat apa namanya? Internasional. Internasional. Berarti berangkat nanti ya. Untuk tingkat internasional tuh nggak pasti berangkat. Farhan nggak pasti berangkat Pak. Soalnya kan kayak nanti ada pelatnas lagi. Pelatnas pelatihan nasional di situ kan 30 orang. Disaring 15 orang di pelatnas pertama. Setelah pelatnas pertama nanti di pelatnas kedua disaring lagi 5 orang. Kalau misalnya berhasil mengikuti pelatnas 1, pelatnas kedua dan tetap bertahan, itu berarti insya Allah berangkat. Ada pelatnas juga ya, seperti Ada. olahraga itu ya. Ada. Saya kira olahraga aja yang ada pelatnas. Berarti sebelumnya ada pelatdas ini. Ada. Pelatihan Tingkat daerah. pelatihan tingkat daerah. Itu di Provinsi Jambi, berarti sebelum pelatda berarti ada seleksi tingkat provinsi, tingkat iya. Itu terus juara dari mulai tingkat kota ya kemarin ikut. Alhamdulillah dapat juara terus Pak. Kalau misalnya di tingkat kota kemarin dapat juara 2, terus tingkat provinsi juga dapat juara 2. Terus waktu yang nasionalnya alhamdulillah dapat emas. Juara terus ya. Pernah nggak juara nggak? Sering Pak. Sering nggak pernah juara? Sering. Pernah lah berapa kali waktu event-event itu dapatnya kayak ya juara-juara kesekian lah. Contohnya? Contohnya kayak berapa event-event yang dibuat sama lembaga-lembaga yang kita bilang bukan di bawah naungan kementerian lah. Kementerian Agama. Mungkin Kementerian Agama gitu. Ada Kemarin di KSM kemarin ikut Pak. Nah itu kan kurang juga Pak di situ. Di situ Farhan cuma dapat medali perunggu lah. Dari emas ke perunggu ya. Ini Mas perunggu. Itu akan soalnya ada integrasi sama ayat sama agama lagi. Oh gitu ya. Kan lebih berat berarti. Lebih berat Pak. Harus hafal ayatnya, hafal artinya gitu. Jadi beban ya? Enggak jadi ya Hah? lumayan lah. Gue dengar di OSN kan OSN dulu ya. OSN dulu terus ikut KSM. KSM. Rupanya KSM-nya lebih rendah dari OSN. Ya sebenarnya itu beban ya? adalah beban sedikit bahkan dari pribadi juga dari orang sekitar. Orang sekitar maksudnya? Kayak dari tutornya juga. Tutornya alhamdulillah menerima dengan sangat terbuka kan, tapi ya kita tahu pasti ada tanda tanya lah terbetik di hati kenapa bisa gitu. Tapi ya itu lagi balik lagi rezeki udah ada yang ngatur Pak. Ada dikasih sesuatu nggak hadiah atau apa dari kementerian
Kementerian Agama atau sekolah? Dari sekolah sih katanya adalah Pak sejumlah uang tunai lah. Sejumlah uang. Oh, sejumlah uang tunai. Tak boleh disebutkan. Rahasia Pak. Tak boleh disebutkan. Dari sekolah? Dari sekolah itu. Dari Kementerian Agama Provinsi Aceh? Dari Kementerian Agama waktu itu Belum ada. Belum sampai ya. belum sampai mungkin Pak. Ada udah. Nanti tinggal kita sampaikan ke Pak Kabitnya ya. Ada ucapan selamat. Ucapan selamat jelas ada ya. Ada Saya lihat di balihonya besar tuh. baliho besar. Ada. Itulah. Mudah-mudahan ditonton podcastnya. Pada Pak Kabit. Ingat-ingat Bang Farhan Nur nih. Pesan-pesan Farhan pada kawan-kawan yang ingin seperti Bang Farhan juga nih. Kalau misalnya dari Farhan sendiri, pesan yang pertama terus belajar, jangan patah semangat. Kalau misalnya nggak juara tahun ini, masih ada tahun depan. Kalau misalnya udah berhenti di SMA, masih ada kuliah. Teruslah menggapai cita, wujudkan mimpi, dan tetap semangat. Dulu presentasinya pakai bahasa Inggris kan? Iya, Bisa pesannya pakai bahasa Inggris nggak? kalimatnya mungkin agak berhenti. Agak aneh ya, karena nggak tiba-tiba dipertanyakan. Baik, Farhan terima kasih sudah hadir di Haba Kemenang Podcast. Insya Allah nanti lain hari kita akan undang-undang kembali dengan prestasi-prestasi Farhan yang lainnya. Sekian podcast Haba Kemenak hari ini. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa berwibawa.